Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rika Wijaya. Kemudian ada Dewi Asrini Aprilia, ada Meliana Nanda Rimartika, kemudian Firly Dwi Agustin, dan Widiari Nabila Zahira Kusuma Dewi. Baiklah, jadi di sini kami akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai struktur atom. Seperti apa video pembelajaran yang telah kita buat? Yuk kita simak. Teori atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus yang beranggapan bahwa benda-benda yang ada bisa dibagi menjadi beberapa atau banyak bagian yang sangat kecil. Bagian-bagian benda tersebut akhirnya tidak akan bisa dibagi lagi, yang dinamakan dengan atom. Tapi penemuannya dianggap kurang eksperimental. Lalu, penemuan tersebut dilanjutkan oleh John Dalton pada tahun 1808 yang dikenal dengan teori atom Dalton, di mana Dalton berasumsi bahwa semua zat tersusun oleh atom-atom yang tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang diibaratkan, atom tersebut diibaratkan seperti bola pejal. Lalu, Dalton juga berasumsi bahwa unsur merupakan zat yang tersusun atas atom yang sama. Atom yang sama akan memiliki sifat yang sama. Atom yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda dari segi diameter, sifat fisik, dan sebagainya. Lalu, Dalton berasumsi bahwa senyawa merupakan zat yang tersusun oleh gabungan dua atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Tahun 1911 yaitu teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford tersebut dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Berdasarkan hasil percobaannya, hamburan sinar alfa itu terhadap lempeng emas yang dilakukannya bersama kedua asistennya. Dari hasil percobaan tersebut itu beliau menyatakan atom itu tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Kemudian, sebagian besar volume atom itu merupakan ruang kosong yang masanya itu terpusat pada inti atom. Nah, oleh karena itu, elektron itu bersifat netral. Maka jumlah muatan positif yang harus sama dengan jumlah atom elektron-elektron yang bermuatan negatif itu selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, jadi kalau digambarkan itu model atom Rutherford-nya bentuknya seperti ini. Baiklah, untuk teori selanjutnya adalah teori atom Thomson. Pada tahun 1897 yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson berdasarkan pada percobaan sinar katoda, beliau menyatakan bahwa atom mengandung elektron yang bermuatan negatif dan elektron-elektron tersebut tersebar merata di dalam seluruh atom. Atom diasumsikan berupa bola pejal yang bermuatan negatif. Pada model atom Thomson dapat digambarkan seperti berikut ini. Nah, modelnya seperti roti kismis atau kue onde, di mana kismisnya menyatakan elektron dan roti atau ondenya menyatakan bentuk atom. Sehingga atom Thomson sering disebut juga model atom roti kismis. Baiklah, untuk kelebihan dari teori atom Thomson dengan teori atom sebelumnya yaitu ditemukannya partikel subatomik, yaitu elektron yang bermuatan negatif. Lalu membuktikan bahwa atom bersifat netral yang tersusun dari partikel-partikel yang memiliki muatan negatif dan juga bermuatan positif. Selanjutnya, untuk kelemahan teori atom Thomson ini, yaitu dapat menjelaskan susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam atom, dan juga dapat menjelaskan adanya inti atom. Baik, selanjutnya teori atom Bohr. Teori atom Bohr dikemukakan oleh Niels Bohr pada tahun 1913.
Berdasarkan percobaannya, spektrum atom hidrogen, beliau menyatakan elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan dengan tingkat energi tertentu, yang disebut kulit atau orbital. Kemudian, selama beredar dalam lintasan stasioner tertentu, elektron tidak mengalami perubahan energi. Kemudian, elektron dapat berpindah dari lintasan dengan tingkat energi rendah ke lintasan yang tingkat energinya lebih tinggi dengan menyerap energi, atau sebaliknya. Elektron dapat berpindah dari lintasan dengan tingkat energi yang lebih tinggi ke lintasan yang tingkat energinya lebih rendah dengan memancarkan energi. Nah, untuk model atomnya dapat digambarkan seperti ini. Ya, di mana atom memiliki inti atom yang dikelilingi oleh elektron yang berada pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut juga dengan kulit atom. Baik, kita lanjut ke kelebihan dari teori atom Bohr, yaitu dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen secara akurat, lalu dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Nah, untuk kelemahannya, tidak banyak menjelaskan tentang spektrum warna dari atom yang memiliki banyak elektron, tidak dapat menjelaskan tentang adanya garis halus dalam spektrum hidrogen, karena elektron dianggap sebagai partikel. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teori atau mekanika kuantum atau yang biasa disebut dengan teori modern. Nah, teori ini dikemukakan pada tahun 1926. Ilmuwan yang berperan pada teori ini ada 3, yaitu Louis de Broglie, kemudian Werner Heisenberg, dan juga Erwin Schrödinger. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa teori dualisme gelombang partikel elektron. Sedangkan pada tahun 1926, yaitu Werner Heisenberg mengemukakan adanya asas ketidakpastian pada teori atau mekanika kuantum. Dan pada Erwin Schrödinger, yaitu mengemukakan pada tahun 1926 bahwa teori mekanika kuantum merupakan teori persamaan gelombang. Selanjutnya, kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan secara pasti adalah daerah kemungkinan atau kebolehjadian menemukan elektron terbesar. Jadi, model atom modern dapat digambarkan seperti ini, yaitu ada inti dan orbital atau daerah kemungkinan terbesar menemukan elektron.